Cuy, apa kabar lu pada? Buat yang puasa lancar-lancar ya. Kurang-kurangin tuh gibah supaya nggak kayak Buati. Ya. Oh iya, gue belum nyapa. Selamat datang dulu nih di program Tukang Urut. Video yang bakal ngurutin peringkat fakta-fakta menarik dan berfaedah. Oke, langsung aja kita mulai. Baru-baru ini netizen se-Indonesia rame banget cuy gara-gara isu babi ngepet di Depok. Si penting banget tuh isunya. Sampai-sampai berita Ibu Megawati Soekarno Putri jadi Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional luput dari perhatian publik. Untungnya babi ngepet Depok ternyata cuma hoax cuy. Which is overall, anjir, jaksel banget. Jadi itu nunjukin kalau masyarakat kita masih percaya tuh sama pesugihan. Mulai dari babi ngepet, tuyul, gandain duit, dan lain-lain. Padahal udah era digital loh, 4.0. Ibarat sekarang mah udah bisa kirim file high-res dari WhatsApp. Ini buat gue juga bertanya-tanya cuy. Emang gimana sih awal mula adanya pesugihan di Indonesia? Nah, sekarang gue urutin aja nih fakta-faktanya buat lu ya. Dipercaya sejak zaman penjajahan. Mitos soal babi ngepet dan pesugihan itu udah dipercaya cuy sama rakyat kita sejak zaman penjajahan Belanda. Sejarawan Christopher Reinhardt bilang gini nih, mitos ini dipercaya sama petani pas era tanam paksa yaitu sekitar tahun 1830-an. Hal itu juga didukung sama guru besar sejarah UNES, Profesor Dr. Wasino. Kata doi, pada abad 15 dan 17 nggak ada tuh konsep pesugihan di masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Kalau kata doi juga nih, konsep pesugihan makin rame pas akhir abad ke-19 sampai awal abad 20. Dipengaruhi oleh kapitalisme barat. Nah, ini lu jangan pada salah nih. Biarpun cuma tahayul, pesugihan erat kaitannya sama kapitalisme. Jadi nih, pada abad 17, VOC udah mulai tuh mau monopoli perdagangan di Nusantara. Dampaknya nih, kapitalis pribumi kayak kaum priai sama pedagang udah mulai kesingkir tuh. Kalau kata sejarawan Asep Kambali, mereka cuma bisa hidup enak kalau deket sama penjajah. Nah, yang bisa deket sama penjajah cuma kaum priai doang. Mereka bisa dapat duit dari VOC tanpa harus kerja. Rakjel alias rakyat jelata, aka sobat miskin era kolonial, makin tersingkir tuh dia. Mau jualan juga susah karena udah dimonopoli tuh sama VOC. Gak heran kalau mereka jadi terbelakang secara ekonomi, pendidikan, sampai pola pikir. Kalau udah gitu, satu-satunya harapan buat hidup enak, ya dengan percaya tahayul, yaitu pesugihan. Kasian dah. Sentimen orang kaya. Nah, menurut Bang Christopher Reinhardt, salah satu yang nguatin mitos pesugihan adalah para petani ketakutan tuh ngelihat temennya jadi orang kaya mendadak. Bau-bau iri gitulah. Nah, kenapa tuh petani pada takut? Karena menurut mereka, orang kaya bakal bikin mereka tambah susah. Soalnya, orang kaya itu rata-rata bakal jadi tengkulak atau tukang minjemin duit. Ujung-ujungnya orang kaya bakal ngendaliin hidup petani miskin. Makanya, para petani bikin isu pesugihan buat ngasih sentimen negatif sama orang kaya. Biar orang-orang malas berurusan sama orang kaya. Lebih parahnya lagi, biar orang-orang pada nggak punya cita-cita jadi kaya. Kacau. Kaum priai yang iri. Setelah sistem tanam paksa berakhir, orang pribumi udah pada bisa tuh mulai usaha lagi. Makanya banyak tuh profesi baru di desa-desa. Ada yang jualan kain, jualan makanan, sampai juragan pemilik andong. Mereka-mereka itu yang akhirnya jadi OKB alias orang kaya baru. Nah, kalau kaum priai yang tadinya hidup enak di bawah keteknya penjajah, kaget tuh ngeliat sobat miskin tiba-tiba jadi kaya. Makanya mereka curiga tuh kalau orang kaya baru itu hasil pesugihan. Ya padahal kan emang hasil usaha ya. Iri, bilang bos. Udah gak relevan di zaman modern. Kayak yang tadi gue ceritain cuy, pesugihan lahir di zaman kolonial. Kata sejarawan Kunto Wijoyo dalam bukunya Muslim Tanpa Masjid, babi ngepet dan tuyul lahir dari masyarakat agraris. Para petani gak bisa kaya tanpa memperluas lahan pertanian dan bikin petani lain jatuh miskin. Kompetitif banget kan? Makanya masyarakat agraris dulu yakin bahwa kalau mau kaya harus kerja keras di lahan pertanian, bukan leha-leha di rumah. Kalau ada yang kaya tapi gak kelihatan kerja, ya udah pasti dibilang pesugihan. Nah, konsep kayak gitu udah gak relevan sekarang cuy. Di era modern kayak sekarang ini mah, banyak cuy yang bisa kaya dari rumah. Gak perlu tuh ngantor apa ke sawah. Orang semuanya udah serba digital ya kan?
Jadi nih kerjaan-kerjaan kayak freelance, nambang bitcoin, kerja di startup company yang nggak perlu wajib ngantor, invest atau trading saham, banyak lah pokoknya kerjaannya. Makanya kalau ada yang pikirannya sama kayak Ibu Wati dari Bojong, itu pola pikirnya masih ketinggalan zaman cuy. Pola pikir kolonial. Yaudah cuy, segitu aja dulu tukang urut kali ini. Jangan lupa subscribe, tonton juga tukang urut episode lainnya. Oke, bye-bye.